sih cara Naaman bisa sembuh dari sakitnya? Kira-kira sakit apa ya? Nah, Cici kasih tahu nih, Bible Fact kali ini adalah jadi Naaman itu diberitahu oleh seorang hamba perempuan kecil. Dia itu biasanya membantu istri Naaman dan ia memberitakan tentang adanya seorang nabi bernama Elisa bisa menyembuhkan sakit yang diderita Naaman, teman-teman. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya pada Naaman selanjutnya dan apa sakit yang dialami oleh Naaman? Makanya ikuti terus ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you, teman-teman. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Alessandra, biasanya dipanggil Sansan. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan September. Selamat ulang tahun ya. Oke, sekarang teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin beribadah ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Kami mau mengucapkan buat teman-teman yang berulang tahun di bulan September. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Yuk kita sambil tepuk tangan kita adik-adik. Kita akan nyanyikan lagu Oh Giranglah. Yang semangat ya. Let's go. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagi. Sekali lagi ya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagi. Dia baik. Dia baik bagi. Sekali lagi ya. Dia baik bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk kembali adik-adik. Yuk kita mau lebih serius lagi, mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian. Tidak ada lagi yang mengobrol, tidak ada lagi yang bercanda. Kita mau datang serius ke Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Terima kasih. Katakan sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sungguh-sungguh dengerin lagu ini dari awal.
firman ini agar menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa melakukannya ya Tuhan di kehidupan sehari-hari. Berkati kami, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih. Minggu pertama sudah ketemu kakak, dan sekarang penutup minggu terakhir di minggu keempat ini di bulan September, kakak berjumpa lagi dengan kamu. Oke, kakak mau tanya nih, kalau ada dari kamu semua yang melihat tayangan ini, yang masih ingat nih, apa sih tema kita satu bulan ini, dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan yang sekarang? Ada satu tema besar, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan akan lakukan buat kamu dan buat kakak, buat kita semua. Coba, kalau kamu ingat, kalau kamu tahu, kamu bisa ketik di kolom komentar dan kakak akan lihat nanti. Kita baca sama-sama, wah ini ingat, yang ini ingat gitu ya. Kita sama-sama mengingat kembali kira-kira. Di minggu pertama kakak sudah sampaikan apa, di minggu kedua ada kakak-kakak juga sudah sampaikan apa, sampai minggu ini. Sebelum kakak cerita untuk yang terakhir kalinya. Oke, coba ingat-ingat, kakak hitung sampai 5 nih. Supaya kita sama-sama mengingat, kembali belajar apa yang sudah kita pelajari. 1, 2, 3. 4, 5. Udah ingat? Kalau sudah ingat boleh dicatat, boleh diketik, dan dikirimkan komentarnya. Oke, nah hari ini kakak akan bawakan kembali cerita yang tidak kalah penting, tidak kalah hebat, tentang seorang anak juga yang dipakai Tuhan. Ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai hari ini. Kita tetap belajar bagaimana Tuhan memakai anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan. Yang dipakai Tuhan dengan hebat, luar biasa. Nah hari ini juga kakak mau cerita seorang anak yang juga gak kalah hebat. Anak kecil yang bukan siapa-siapa adik-adik, tapi dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Wah keren ya, dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seorang yang menderita. Wah kira-kira siapa tuh ya? Anak ini hanya seorang anak pelayan. Kamu tahu itu apa itu pelayan adik-adik? Pelayan adalah orang yang bekerja di rumah untuk bantu-bantu aja. Bantu bersih-bersih, bantu menyiapkan makanan, membantu segala hal. Dan dia seorang anak kecil mungkin gak diingat siapa-siapa, yang gak dikenal siapa-siapa. Tapi anak ini hebat, Tuhan pakai dia jadi saksinya Tuhan. Nah kira-kira siapa? Oke kakak mulai ceritanya ya. Siap? Kalau udah siap, semua duduk manis, kakak akan mulai ceritanya. Nah suatu kali ada seorang panglima tentara yang hebat, yang kuat, yang gagah perkasa. Sudah memenangkan banyak peperangan. Dan dia dipakai Tuhan hebat juga dalam berperang. Dan suatu kali panglima ini mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Musibahnya adalah dia mengalami yang namanya sakit kusta. Apa itu sakit kusta kak? Sakit yang ada di kulit, yang dimana ketika orang yang bersakit kusta, kadang-kadang sakit kusta ini bisa membuat anggota tubuhnya menjadi copot-copot, putus-putus adik-adik. Dan biasanya orang yang sakit kusta akan dijauhi banyak orang. Karena itu menular. Nah, orang yang hebat tadi, dia punya kedudukan tinggi, dia punya jabatan yang hebat, tapi suatu kali dia menderita sakit. Dan dia sangat menderita oleh karena sakitnya. Sampai suatu kali dia menyuruh banyak orang untuk mendatangkan orang-orang hebat untuk menjemukan penyakitnya. Tapi tidak ada yang ditemukan. Nah, sampai suatu kali adik-adik, ada seorang anak. Seorang anak ini adalah anak tawanan. Tawanan itu apakah? Anak yang dibawa dari Israel, ya, dengan keluarganya dahulu kala, dibawa, dirampas dan dijadikan pelayan di rumahnya istrinya tentara ini. Kamu tahu nggak siapa nama tentara yang hebat ini, panglima tentara ini? Namanya adalah Naaman. Nah, Naaman punya seorang istri dan istrinya ini memiliki seorang pelayanan tadi yang berasal dari bangsa Israel dan dia memiliki seorang anak perempuan yang kecil. Nah, ketika ibu anak ini dan anak ini melihat bahwa tuannya sedang sakit kusta, mereka mengingat bahwa di suatu tempat, ya, ada seorang nabi yang hebat yang dipakai Tuhan yang bisa menolong Bapak Naaman untuk sembuh dari sakitnya, namanya Nabi Elisa. Dan anak kecil ini mulai mendatangi ibunya. Dia bilang, ibu ingat gak bahwa ada seorang nabi namanya Elisa. Bahwa Elisa adalah nabi Tuhan. Yang dimana Tuhan itu memakai Nabi Elisa ini secara luar biasa. Dia bisa menolong Bapak Naaman untuk sembuh dari sakit kustanya. Akhirnya ibunya ini memberitahukan kepada pelayan yang lain untuk disampaikan kepada Naaman. Sampai akhirnya Naaman memerintahkan supaya orang
membantu dia datang menemui Elisa. Mereka bersiap, mereka berkemas-kemas, dan mereka menyiapkan segala sesuatu untuk pergi ke rumahnya Bapak Elisa. Dan ketika mereka berangkat, tibalah mereka di depan rumahnya Bapak Elisa. Dan suatu kali ketika Naaman sudah sangat bersukacita, dia akan bertemu Bapak Elisa. Akhirnya Bapak Elisa tidak mau keluar nih adik-adik. Kenapa ya? Bapak Elisa tidak mau menemui Bapak Naaman. Bapak Elisa hanya menyuruh orang suruhannya untuk keluar menemui orang-orang yang datang tadi, termasuk Panglima Naaman ini. Akhirnya hambanya dari Bapak Elisa keluar. Dia bilang sama mereka bahwa Elisa tidak mau menemui mereka, dan Elisa menyampaikan pesan bahwa Bapak Naaman harus pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali, membasuh dirinya sebanyak 7 kali dengan air Sungai Yordan sehingga dia bisa sembuh. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak setelah mendengar itu apa yang dialami atau dirasakan oleh Bapak Naaman? Bapak Naaman kecewa. Saya sudah datang jauh-jauh dan menemui Bapak Elisa, tapi dia tidak mau menemui saya. Mungkin dia berpikir, saya ini orang hebat loh. Saya ini tentara yang hebat loh, panglima besar loh. Kenapa dia tidak mau menemui saya? Tapi hamba-hamba atau orang-orang yang ikut dengan Bapak Naaman bilang begini, Tuan, kalau misalnya Bapak Elisa menyuruh Tuan untuk melakukan hal yang lebih sulit, bukannya Bapak Naaman mau melakukannya juga? Nah, pada akhirnya Naaman mulai meredah emosinya. Dia mulai tidak marah lagi dan dia mulai pergi ke Sungai Yordan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapak Elisa tadi. Dia mulai membasuh dirinya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. 1, 2, 3 berkali-kali dia basuh. Dan pada basuhan ke-7, ketika dia mengangkat dirinya badannya dari dalam air Sungai Yordan, dia melihat bahwa tubuhnya yang tadi penuh dengan sakit kusta, saat itu juga sembuh adik-adik. Mujizat terjadi. Tuhan sembuhkan Bapak Naaman dari penyakit kusta yang dialaminya. Sehingga dia menjadi bersuka cita dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia mengucap syukur untuk apa yang sudah dia alami. Dan dia tahu bahwa hanya ada satu Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan yang benar. Yaitu hanya ada Tuhan Allah Israel saja yang mampu melakukan sesuatu yang hebat. Saat itu Bapak Naaman percaya kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Allah Israel yang disembah oleh bangsa Israel dan juga Bapak Elisa. Nah, dari cerita ini kamu ajarin sesuatu yang hebat nih buat adik-adik. Tadi siapa yang memberitahu bahwa ada seorang nabi yang hebat yang namanya Bapak Elisa? Ingat, anak perempuan kecil yang bukan saja tidak diingat, tidak dikenal, bahkan tidak ada namanya di situ. Anak ini yang menjadi saksi dengan berani dia menyatakan bahwa ada nabi yang dipakai Tuhan. Nabinya Tuhan, hamba Tuhan yang hebat, yang melayani Tuhan yang hebat, yang melayani Tuhan yang benar. Yang dimana Tuhan ini akan menolong Bapak Naaman tadi. Dia berani bersaksi, dia berani menjadi berkat walaupun dia ada di tempat yang tidak seharusnya adik-adik. Anak ini tidak ada di rumahnya. Dia ada di negeri yang asing yang bukan negaranya. Dia menjadi tawanan, dia menjadi seorang pelayan. Dan dia bekerja sebagai seorang pelayan bersama dengan orang tuanya. Tapi dia tidak gentar, dia tidak takut. Karena dia tahu dimanapun dia berada, dia akan tetap percaya dan ingat kepada Tuhan. Dan dia bagikan cerita tentang Tuhan yang dia sembah, yang benar ini, yang hebat ini kepada semua orang. Termasuk Bapak Naaman. Sehingga akhirnya Bapak Naaman yang tadi sakit, Bapak Naaman yang tadi tidak percaya, hari itu dia disembuhkan Tuhan dan dia percaya bersyukur menyembah kepada Tuhan Israel. Nah, keren kan adik-adik? Apa yang kita pelajari hari ini? Kakak mau bilang ini sama adik-adik. Kalau kamu mau dipakai Tuhan seperti anak ini, dimanapun kamu berada saat kamu di sekolah, di rumah, di tempat kamu bermain, kamu lagi kumpul sama teman-teman, kamu lagi kumpul sama keluarga kamu harus terus jadi saksinya Tuhan. Walaupun kamu jauh, walaupun kamu dimanapun, Tuhan tuh mau begini adik-adik. Kamu harus tetap jadi saksinya Tuhan. Ingat pelajaran bulan lalu, bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan? Menjadi saksinya Tuhan bisa dimulai dari hidup kamu. Hidup kamu yang seperti apa Kak? Ya, hidup yang melayani Tuhan tuh begini adik-adik. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, semua yang benar, semua yang baik. Kalau kamu anak Tuhan, lalu kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, apakah kamu bisa jadi saksinya Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau kamu anak Tuhan, kamu pasti melakukan yang baik, yang Tuhan suka. Jadi orang lain bisa ngelihat nih, iya ya, anak ini hebat ya, dia keren ya gitu ya.
Siapa sih dia gitu? Bahwa kamu akan ceritakan, aku nih anak Tuhan Yesus. Aku berbuat baik, berbuat benar untuk Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus? Kamu ceritakan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang benar. Nah, kamu mulai cerita sama teman-teman kamu, keluarga kamu, saudara kamu, siapapun yang kamu kenal yang belum percaya sama Tuhan. Supaya mereka juga bisa percaya dan diselamatkan Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik ya? Mulai hari ini, yuk sama-sama kakak kita belajar. Kita seperti anak perempuan yang kecil tadi, yang tidak punya apa-apa. Tapi dipakai Tuhan. Tuhan pakai dia loh. Mungkin gak dilihat sama orang. Mungkin kamu saat ini masih kecil, belum bisa apa-apa kak. Aku belum punya apa-apa kak. Aku gak hebat kak. Orang tua aku biasa-biasa aja kak. Tapi kamu jangan khawatir. Kamu jangan ragu, kamu jangan bimbang. Kamu jangan merasa minder. Kalau Tuhan juga bisa pakai kamu. Tuhan akan buat kamu hebat seperti anak ini. Untuk apa adik-adik? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi semuanya untuk kembali kepada Tuhan. Supaya kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan orang lain juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan semua orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kamu. Ya, nah hari ini kakak ajak kita semua untuk terus percaya bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Ingat Tuhan dimanapun kamu berada. Jadi kamu harus ingat siapa Tuhan, kamu kenal siapa Tuhan kamu. Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Yang sudah lahir buat kamu, yang sudah mati buat kamu, yang sudah dibangkitkan buat kamu, dan yang sudah menyelamatkan hidup kita dari apa? Dosa. Oke adik-adik, kakak sudah selesai firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa kakak mau ucapin nih, selamat ulang tahun juga nih buat adik-adik yang berulang tahun di bulan September ini. Tuhan memberkati kamu semua, nanti kakak akan berdoa sama-sama. Dan kakak juga pesan sama adik-adik, terus belajar tentang firman Tuhan. Terus belajar tentang kebaikan Tuhan. Terus belajar tentang bagaimana kamu mendengar suara Tuhan. Jadi anak-anak yang hebat. Dan bulan ini kakak percaya, kamu nantinya, ya mulai saat ini juga, kamu akan dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Yang Tuhan mau pakai dalam hidup kamu semua. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa itu hafalan dihafalin. Baca Alkitab setiap hari. Berdoa sungguh-sungguh mengenal Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom kakak-kakak IRC Sawangan. Hari ini Evelyn akan membacakan ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Adik-adik kakak juga gak lupa nih untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan ini, kakak akan doakan kamu semua. Happy birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Biar berkat Tuhan melimpah untuk kamu semua yang berulang tahun di bulan ini. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat teman-teman kami, saudara kami, adik kami, keluarga kami yang berulang tahun di bulan ini, di bulan September. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Di bulan ini mereka boleh bertambah 1 tahun lagi. Biar juga kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, dilimpahkan bagi mereka. Dan mereka juga boleh bertambah kasih dan cinta kepada Tuhan. Makin besar, makin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biar apa saja yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Pakai mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Di masa depan mereka, masa depan yang indah di tangan Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kakak undang yuk sekali lagi kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita tutup ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan kerjakan, buat semua apa yang sudah kami pelajari hari ini. Melalui firman Tuhan, melalui ibadah kami, biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang sebelum kami selesai ibadah Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak, adik-adik, keluarga yang melihat tayangan online ibadah hari ini Tuhan. Biar diberkati Tuhan dengan kesehatan, perlindungan, sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan, kemanapun mereka pergi melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai. Pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi kepala bukan ekor. Dan mereka melakukan apa saja yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.